Guys, kembali lagi bersama gua di Saga yang Review. By the way, apa kabar para penonton yang sering ngomen bahas film Longlegs dong bang? Mumpung lagi panas-panasnya dan sudah turun layar, Saga yang akan mengabulkan permintaan kalian, di mana film ini digadang-gadangkan menjadi film horor paling mengerikan tahun ini. Penasaran semengerikan apa film ini? Tapi ingat, Saga yang ingatkan kalian untuk fokus dan jangan skip-skip biar jelas, karena misterinya lumayan rumit. Oke lah, daripada kelamaan dan keburu ada yang ngomong udah pernah lihat bang, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sekahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kedatangan mobil misterius yang terlihat melakukan pengintaian pada sebuah rumah terpencil. Dari dalam rumah, seorang gadis bocil pun heran karena tak biasanya ada orang yang mengunjungi rumahnya. Lantas ia pun langsung mengeceknya. Sontak si bocil pun kaget saat melihat pria misterius aneh yang calawak tiba-tiba ngejogrok di hadapannya. Lantas dengan gelagatnya yang aneh, pria pewot ini tiba-tiba mengucapkan selamat pada si bocil yang akan berulang tahun. Kemudian scene beralih pada kewes cantik bernama Lee, di mana kali ini Lee dan rekan-rekannya yang baru diterima menjadi anggota FBI mendapat arahan dari kepala FBI yang bernama Will sebelum melakukan penyidikan kasus teror pria misterius yang meresahkan warga. Di mana dalam kasus tersebut, setiap keluarga yang didatangi si pria misterius akan tewas dengan cara yang aneh. Lantas sebelum memulai penyidikan, Will meminta timnya untuk selalu waspada. And Knox, if you want to be the one who... Singkat waktu, Lee yang bertugas bersama Scott tiba-tiba merasakan aura aneh di sekitaran perumahan ini. Kemudian, tiba-tiba saja Lee mempunyai firasat jika apa yang mereka cari berada di rumah itu. Dirasa akan buruk, Lee meminta Scott untuk memanggil backup. Namun Scott yang soiyeh menolak, terlebih ini baru tugas pertama dari FBI. My God! Sontak Lee pun syok parah saat melihat rekannya tiba-tiba di jumpsuit. Di tengah kepanikan, Lee berusaha memberanikan diri untuk melakukan penggeledahan. Melihat seorang pria bersedih, Lee memintanya untuk diam, dan anehnya, pria ini memang berniat menyerahkan diri. Di keesokan harinya, karena ketajaman insting yang Lee miliki, Will dan asisten Cindonya yang bernama Michelle mengajak Lee melakukan penyidikan lanjutan, di mana mereka memberitahu Lee tentang kejanggalan kasus keluarga Hon yang tewas 2 bulan lalu, di mana Hon secara brutal menghabisi keluarganya sebelum Hon mendiskon umur. Tak cuma itu, dari penyidikan FBI dan tim kepolisian, mereka menemukan surat-surat bertuliskan kode aneh yang sulit dipecahkan, dan di setiap surat yang ditemukan selalu meninggalkan nama Longlegs di akhir tulisan, di mana surat aneh itu serupa dengan 10 surat yang mereka temukan pada 10 kasus pembantaian keluarga yang terjadi selama 30 tahun terakhir. Dan sampai saat ini, FBI dan tim kepolisian masih kesulitan mengungkap tentang siapa sebenarnya sosok Longlegs ini. Singkat cerita, Lee dipercaya atasannya untuk melakukan penyidikan teror Longlegs. Ia pun diminta menyelidiki lebih dalam dari berkas penyidikan yang berhasil FBI kumpulkan. 911, what's your emergency? But it's not my daughter.
Di tengah penyidikan, apakah kalian sadar ada sosok ini? Pastinya kalian miss. Sir, can you stay on the line? Sir? 911. Harker. Di keesokan harinya, Will menegur Lee yang terlalu over dalam penyidikan. Melihat dedikasi Lee yang luar biasa, Will mengajaknya untuk nongkrong sebentar. Hingga setibanya di Ojon's Cafe, Lee mengungkapkan beberapa clue tambahan yang ia temukan setelah semalaman begadang, di mana pada setiap kasus, tidak ditemukan adanya paksaan dari luar yang biasanya dilakukan oleh rampok atau asasin, atau bisa dibilang keluarga korban sendiri yang melakukan pembunuhan itu tanpa ada paksaan dari siapapun. Dengan kata lain, seperti terkena genjutsu atau halusinasi. Namun Will meminta Lee untuk mencari petunjuk lain yang lebih manuk akal sebelum mengambil kesimpulan. Lantas karena Will sudah oleng parah, Lee memutuskan untuk mengantar atasannya ini untuk pulang. And the lights are on. Get to come meet my wife and kid. Sesampainya di rumah, Will mengenalkan istrinya yang bernama Anna dan juga putrinya yang bernama Ruby. Namun di saat itu pula, Lee yang introvert terlihat canggung saat berkenalan dengan keluarga Will. Sepulangnya ke rumah yang berada di kabin terpencil, Lee tiba-tiba kepikiran untuk menelpon ibunya yang sudah lama tak ia kabari. Tak cuman itu, Lee pun curcol pada si ibu jika saat ini ia dan timnya sedang menangani kasus aneh yang cukup menguras otak dan tenaga. Namun di tengah obrolan, Lee pun heran saat mendengar suara geraman. Melihat sesuatu yang hitam di tengah hutan, Lee yang panik langsung mengeceknya sambil membawa senjata. Melihat sosok misterius tiba-tiba masuk ke kabin, Lee yang panik bergegas melakukan penyergapan. Akan tetapi, Lee hanya menemukan sepucuk surat yang ditujukan untuk dirinya. Sontak Lee pun heran saat melihat ucapan ulang tahun dengan kode-kode aneh dari sosok Longlegs. Melihat angka-angka yang tertera, tiba-tiba Lee kepikiran sesuatu dan langsung membuka ayat-ayat dalam Bible. Sontak Lee pun syok parah saat berhasil memecahkan kode tersebut, di mana dalam pesan tersebut, Longlegs tidak akan segan menghabisi ibunya jika Lee terus mencampuri urusannya. Hingga sesaat kemudian, Lee mendapat panggilan darurat dari Will karena teror Longlegs kembali memakan korban. Setibanya di TKP, sambil menunjukkan pesan aneh dari Longlegs, Will mengungkapkan jika tim forensik memperkirakan keluarga Smith telah tewas sejak 1 bulan lalu. Lantas, Lee langsung menerjemahkan pesan itu yang tertulis jika para polisi terlalu lambat. Sontak Will pun kagum dengan Lee yang kini sudah mampu memecahkan kode-kode ini. Kemudian, Lee yang mulai mengetahui pola berkata jika setiap insiden yang terjadi selalu bertepatan dengan ulang tahun putri keluarga korban. We found Dad in the garage. I'd say about a month. Jesus. Melihat korban yang sudah membusuk, Lee menanyakan berapa usia anak dari keluarga ini. Lantas tim penyidik berkata jika mungkin usianya sekitar 9 tahunan.
Seusai penyidikan, Lee yang merasa tertekan terlihat menghubungi si ibu untuk mendapat support system. Mendengar hal itu, si ibu yang khawatir membujuk Lee mengambil cuti agar bisa mudik. Terlebih beberapa hari lagi Lee akan berulang tahun, dan itu akan sangat menyenangkan jika kita bisa berkumpul. Kemudian sebelum telepon berakhir, si ibu selalu mengingatkan putrinya ini untuk jangan lupa berdoa, karena dengan berdoa para iblis tidak akan bisa mendekat. Di malam harinya, Lee mulai melakukan penyidikan dengan teori mistik karena dengan teori rasional ia selalu mendapat kebuntuan. Dan sungguh mencengangkan, rupanya Longleg dikaitkan dengan sekte penyembah iblis. Di tengah penyidikan, Lee pun syok parah saat melihat tanggal kejadian secara presisi membentuk simbol pemuja Lucifer. Di keesokan harinya, Lee kembali menunjukkan bukti tambahan dari penyidikannya, di mana Lee menjelaskan jika teror Longleg selalu terjadi seminggu sebelum atau sesudah calon korbannya merayakan ulang tahun. Lee pun menambahkan jika teror yang Longleg lakukan secara sempurna membentuk simbol segitiga terbalik yang menunjukkan para penyembah iblis Lucifer. Tak cuma itu, Lee berkata jika Longleg selalu meninggalkan tanda silang di setiap rumah korbannya. Lantas, sambil menunjukkan berkas keluarga Carrie yang menjadi korban beberapa tahun lalu, Lee mengungkapkan jika dalam insiden itu, ayah Carrie secara brutal menghabisi istrinya dan juga seorang pendeta yang sedang melakukan kunjungan. Dan untungnya saat ini Carrie masih hidup, karena ketika kejadian berlangsung Carrie sedang sekolah. Lee pun menambahkan jika dalam waktu dekat, Longleg akan kembali melakukan teror guna menyempurnakan persembahannya. Dirasa cukup masuk akal, Will langsung mengajak Lee mendatangi rumah keluarga Carrie untuk melanjutkan penyidikan. Sesampainya di bekas kediaman keluarga Carrie, mereka langsung melakukan pencarian. Dan benar saja, ada tanda silang di pintu lumbung. Ya. Melihat salib yang terpasang di lantai lumbung, Will langsung membongkarnya. Sontak mereka pun heran saat menemukan boneka manekin aneh dalam peti tersebut. Singkat cerita, Dr. Frank yang selesai melakukan pemeriksaan memberitahu jika tidak ada yang aneh dalam manekin ini terkecuali bola besi aneh yang bisa menghantarkan gelombang magnetik. Tiba-tiba saja Lee menjadi linglung saat mendengar suara aneh dari besi itu. Dalam bayangan Lee, tiba-tiba ia melihat ritual aneh yang Longleg lakukan pada manekin tersebut. Rupanya sosok pria misterius yang kita lihat di awal film merupakan sosok Longleg. Sambil menyebut nama Carrie, si nolep Longleg terlihat membisikkan mantra aneh. Hingga sesaat kemudian, Will mengajak Lee pergi mendatangi tempat Carrie menjalani rehabilitasi. Kemudian scene beralih pada tingkah aneh Longlegs yang berusaha mempengaruhi calon korbannya. Akan tetapi bukannya terpengaruh, Sally yang merasa ceringek langsung memanggil ayahnya. Hingga sesaat kemudian Longleg yang gagal beraksi terlihat amuk-amukan. Rupanya mantra itu tidak akan berhasil jika si korban melebihi usia 10 tahun. Kembali pada Lee dan Will yang sampai di tempat rehabilitasi. Lantas mereka pun mendapat kabar gembira dari Dr. Singh, di mana Carrie tiba-tiba mengalami kemajuan setelah 8 tahun mengalami linglung dan pelanga-pelongo. Tepatnya kemarin, secara ajaib Carrie seolah sadar dari halusinasi yang ia alami.
Selang beberapa saat, Lee yang berusaha mencari petunjuk langsung menanyakan tentang apa yang sebenarnya telah Carrie alami. Lantas Carrie mengungkapkan jika selama 8 tahun dirinya merasa terjebak dalam mimpi aneh, seolah terjebak di alam limbo, di mana Carrie merasa jika mimpi tersebut seakan tidak pernah berakhir. Kemudian Lee menanyakan apa yang sebenarnya terjadi sebelum Carrie mengalami semua itu. Kemudian Carrie menceritakan jika ketika itu keluarga mereka mendapat hadiah boneka aneh yang sangat mirip dengan dirinya. Hingga tepat di hari ulang tahunnya, kengerian pun terjadi. Setelah mendengar cerita itu, Lee menanyakan sosok yang telah memberikan boneka aneh itu pada keluarganya. Namun tiba-tiba saja sikap Carrie berubah dengan mengatakan hal-hal tak manuk akal dan sangat mengerikan. Bahkan, tiba-tiba saja Carrie seolah sangat mengagumi sosok junjungan Longlegs, di mana ia sudah tidak sabar ingin menjadi pengikut Lucifer, hidup dalam keabadian di sisinya. Di keesokan harinya, setelah mendapat info dari keterangan Carrie, Lee mengungkapkan jika boneka manekin yang mereka temukan diduga merupakan media sihir untuk mempengaruhi korbannya. Namun lagi-lagi, Will merasa jika teori itu terlalu mengadi-ngadi. Kemudian, Will penasaran dengan insting Lee yang tajam berkata jika ia menemukan sebuah fakta mencengangkan tentang keluarga Lee, di mana pada 13 Januari 1973 atau sehari sebelum Lee merayakan ulang tahun yang ke-9, tim kepolisian mendapat telepon dari ibunya Lee yang melaporkan tentang teror pria aneh yang menyusup ke rumahnya. Tak cuma itu, si ibu memberitahu ciri-ciri penyusup yang memiliki tubuh tinggi dengan wajah putih tidak wajar, bak lekong perempatan. Will pun yakin jika penyusup ini merupakan Longlegs yang pernah mengincar Lee ketika masih bocil. Saat Lee syok dan pelongo-pelongo, Will meminta Lee untuk mudik dan menanyakannya pada si ibu. Singkat cerita, si ibu langsung semeringah saat melihat kedatangan putrinya ini. Lantas, si ibu kembali meminta Lee untuk jujur, apakah Lee masih sering berdoa? Dan akhirnya, Lee pun jujur jika ia sudah tidak pernah lagi berdoa. Namun bukannya mengingatkan, si ibu justru ketawa, karena memang setiap doa yang mereka panjatkan sama sekali tidak berefek pada kehidupan mereka. Seakan-akan si ibu merasa telah salah dalam memilih Tuhannya. Sungguh mengerikan. Sesaat kemudian, ketika Lee membuat makanan, tiba-tiba ia mendengar suara aneh dari arah basement. Hingga di tengah keheranan, Lee tiba-tiba mendapat ingatan masa kecilnya, di mana ketika itu, si ibu yang sedang mencuci pun panik saat mendengar seseorang yang datang. Dirasa berbahaya, si ibu bergegas mengambil bedil somplak untuk berjaga-jaga. Kembali ke masa sekarang, belum sempat membuka basement, tiba-tiba Lee dipanggil ibunya. Sesaat kemudian, tanpa basa-basi, Lee menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di malam kedatangan si penyusup. Namun bukannya menjawab, si ibu malah berkata jika Lee tidak perlu tahu apa-apa. Terlebih sampai saat ini, Lee masih diperbolehkan untuk hidup. Sontak jawaban si ibu membuat Lee heran dan semakin penasaran. Di tengah kebingungan, Lee pun bergegas pergi menuju kamar masa kecilnya. Melihat kotak penyimpanan barang, sontak membuat Lee teringat pada kenangan masa kecilnya, tempat biasa ia menyimpan sesuatu. Hingga di malam harinya, Lee terlihat mengambil kotak foto yang pernah ia simpan. Betapa syoknya Lee saat melihat foto Longlegs di antara koleksi fotonya. Kemudian, Lee pun kembali teringat pada saat pertemuannya dengan Longlegs. Rupanya, Lee merupakan gadis bocil yang kita lihat di awal film. Sesaat kemudian, si ibu yang datang berusaha mengusir si Longlegs. Tapi dengan suaranya yang fals, Longlegs langsung menyanyikan sebuah mantra aneh.
when it can be now, and I have to come back alive. Di keesokan harinya, Lee langsung menemui atasannya dan memberikan foto sosok Longlegs. Ia pun meminta timnya untuk segera melakukan penangkapan. Setelah melihat Lee yang begitu yakin, Will pun berniat untuk mengerahkan semua anggotanya. Akhirnya, Longlegs berhasil dibekuk sebelum ia melarikan diri. Singkat cerita, Will dan kesatuannya terlihat nobar rekaman interogasi pada sosok Longlegs. There they just sing, right? Happy birthday. Namun sepanjang interogasi yang dilakukan selama 24 menit, Michelle mengungkapkan jika Longlegs terus menyanyikan lagu Happy Birthday untuk Lee. Hingga sesaat kemudian, Michelle mengungkapkan jika meski mereka telah berhasil menangkapnya, namun kurangnya bukti membuat Longlegs harus menjalani beberapa tahap sebelum mendapat hukuman. Terlebih Longlegs hanya terbukti sebagai penyembah iblis dan bukan seorang pembunuh. Mendengar hal itu, Lee pun yakin jika Longlegs memiliki kaki tangan yang selalu membantunya menjalankan penumbalan. Terlebih dengan wajahnya yang menyeramkan, Longlegs akan sulit meyakinkan korbannya untuk menerima boneka terkutuk. Sesaat kemudian, Lee berusaha menguatkan mental untuk kembali bertemu dengan sosok mengerikan yang pernah menemuinya ketika masih bocil. Di tengah tingkahnya yang aneh, Lee menanyakan siapa sosok kaki tangan Longlegs. Destroy yourself. Someone's been helping you. Knock, knock. Congratulations, you have been selected. Kemudian, Longlegs mengungkapkan jika kaki tangannya adalah seorang wanita yang selalu menyamar sebagai biarawati, di mana hal itu sangat memudahkan aksinya dalam menyusupkan boneka yang telah ia isi dengan hodam sihir. Lantas, Longlegs terus mengungkapkan tentang kecintaannya pada Lucifer, dan ia akan melakukan apa saja untuk melayaninya. Mendengar hal itu, Lee yang muak berkata jika semuanya sudah berakhir dan Longlegs akan membusuk di penjara. Lantas dengan pedenya Longlegs berkata, meski dirinya sudah berakhir, namun jiwanya akan hidup di sisi junjungannya. Kemudian, sebagai hadiah terakhir, Longlegs memberikan sedikit petunjuk jika Lee harus mencari tahu siapa ibunya yang sebenarnya. Hail Satan. Sungguh amit-amit, Longlegs yang sudah merasa cukup akhirnya modar dalam kesesatan. Setelah Longlegs mati, Will pun terlihat kesal, terlebih semua upaya yang telah mereka lakukan menjadi sia-sia. No black magic, no voodoo. Singkat waktu, Michelle terlihat mengantar Lee yang akan melakukan penyidikan di rumah ibunya. Namun saat Lee melakukan pengecekan tanpa Michelle sadari, si ibu akan membokong Michelle dengan senapan somplak. Mom? My God! Sontak Lee pun syok parah saat melihat ibunya menghabisi Michelle. Di tengah rasa tak percaya, Lee pun yakin jika si ibu merupakan kaki tangan Longlegs. Lantas ia pun bergegas untuk melakukan penangkapan. Sontak Lee pun heran saat melihat sebuah manekin yang mirip sekali dengan dirinya. Lantas ia pun meminta si ibu untuk berhenti, terlebih Longlegs sudah mati. Mendengar hal itu, si ibu berkata jika kini kau pun akan bebas. Bersamaan dengan hancurnya bola besi di kepala manekin, Lee pun langsung pingsan. Rupanya sejak kecil Lee telah diguna-guna, hanya saja belum dieksekusi oleh Longlegs.
Dalam pingsannya, Lee teringat pada dongeng si ibu yang menceritakan sosok Longlegs, di mana Longlegs merupakan seorang pembuat boneka terampil yang menjadikan ciptaannya sebagai media sihir untuk mempengaruhi korbannya. Tak cuma itu, sihir jahat Longlegs membuat korbannya amnesia dan menjadikan orang tua mereka melakukan hal-hal keji sebagai bentuk pengorbanan untuk Lucifer. But her mother could never let that happen. Namun ketika itu, si ibu yang tidak ingin Lee diambil terpaksa melakukan perjanjian dengan Longlegs dengan akan membantunya melakukan ritual. Hingga akhirnya, kesepakatan pun dibuat dan basement rumahnya dijadikan pabrik pembuatan manekin oleh sosok Longlegs. Kemudian, dalam setiap aksinya, si ibu akan menyamar sebagai seorang biarawati dan memberikan manekin pada keluarga yang sudah ditargetkan, di mana si ibu beralasan jika manekin ini merupakan hadiah pemberian dari gereja. Hingga setelah boneka ini diterima, tinggal si iblis yang melakukan tugasnya. Is within the dolls. And from all her mother had to do, and the way he. Dan rupanya, itulah tugas berat yang harus si ibu ambil demi menyelamatkan Lee. Setelah mendapat petunjuk dari mimpinya, sambil sempoyongan Lee mendengar suara telepon berdering. Di dalam telepon, sontak Lee pun panik saat mendengar suara Longlegs yang akan menjadikan keluarga Will sebagai tumbal terakhir. Setibanya di rumah Will, kedatangan Lee pun disambut hangat oleh Will dan Anna. Sit. Sit. Melihat keberadaan ibunya, Lee berusaha memperingatkan Will, namun Will yang sudah terkena genjutsu malah memintanya untuk diam. Sementara itu, Ruby malah fokus memeluk manekin yang mirip sekali dengan dirinya. Hingga sesaat kemudian, Will mengajak istrinya ke dapur untuk mengambil pisau. Di tengah kepanikan, Lee meminta si ibu untuk menghentikannya. Akan tetapi, si ibu yang awalnya terpaksa karena ingin menyelamatkan Lee, kini malah ketagihan dan melakukan semua itu atas kehendaknya sendiri. He's done. The little girl named Lee. And again. And I'll do it until Dirasa tak ada cara lain, Lee yang melihat Will sudah menghabisi istrinya terpaksa harus menembaknya untuk menyelamatkan Ruby yang akan dihabisi. Akhirnya, dengan berat hati Lee harus menghabisi ibunya sendiri demi menghentikan ritual persembahan terakhir. Akan tetapi saat Lee berusaha menghancurkan manekin Ruby, tiba-tiba ia mendengar bisikan-bisikan Longlegs yang sudah seperti setan yang menyesatkan. Ruby, let's go. Hail Satan. Apakah Lee benar-benar terbebas dari sosok Longlegs? Tapi sayangnya film pun sudah berakhir. Bagaimana? Mengerikan sekali bukan? Longlegs si pemuja iblis Lucifer membuatnya melakukan penumbalan demi penumbalan, sampai-sampai bekerja sama dengan ibunya Lee. Semuanya sudah jelas dan tidak ada yang harus dibahas. Hanya saja, di akhir cerita kita dibuat bertanya-tanya, apakah Lee benar-benar terbebas, atau sosok Longlegs yang mati di hadapannya malah berpindah dan mengambil bagian otak dari Lee? Semuanya masih misteri karena dengan misteri, kehororan akan menjadi lebih horor. IMDb untuk film ini adalah 6,9 dan menurut Sekayang cocok diberi nilai 7,3. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Longlegs 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.